أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في الآية الأخرى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, senantiasa kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak rahmat, nikmat dan kurnianya kepada kita bersama, sehingga dengan itu semua rahmat, nikmat dan kurnia itulah kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kita di bumi Allah ini, baik yang berkenaan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun tugas-tugas pengabdian kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaannya untuk berkomunikasi terhadap sesama manusia dan makhluk Allah lainnya. Semua itu dapat kita laksanakan hanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saudara sekalian, kehadiran kita bersama berkumpul di rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat juga dikarenakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara kita yang menginginkan untuk berkumpul bersama kita dengan niat dan tujuan yang sama, tapi Allah tidak berikan kesehatan kepada mereka. Mungkin ada yang sehat, tapi Allah tidak berikan keinginan, kemauan, niat yang tulus kepada mereka. Banyak di antara saudara kita dalam waktu yang bersamaan masih melakukan transaksi jual beli, melaksanakan berbagai pekerjaan yang bersifat keduniaan setelah azan dikumandangkan. Dan banyak juga di antara saudara kita dalam waktu bersamaan ini sedang terbaring dengan keluhan penyakit yang dideritanya, apakah di rumah sakit atau di rumah kediaman mereka. Sekali lagi beruntunglah kita saudara sekalian yang pada saat ini dipilih oleh Allah, diberinya kemauan, diberinya kelapangan waktu, diberinya kesehatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang tetap setia dalam situasi, kondisi, dan keadaan apapun yang kita hadapi, dalam keadaan sulit dan dalam keadaan mudah, miskin dan kaya. Semua itu kita jalani, semua itu kita hadapi dengan tetap berpedoman kepada ajaran Islam yang dibawa oleh beliau sebagai pengemban risalah Allah. Saudara jemaah salat Jumat rahimakumullah, saya berwasiat kepada saudara sekalian dan juga kepada pribadi saya. Mari kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu saudara sekalian artinya rasa takut. Takwa itu saudara artinya takut kepada Allah
jika kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkannya, dan kita takut kepada Allah jika masih saja mendekat, apalagi sampai melaksanakan apa yang dilarang dan yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah saudara sekalian, kita tingkatkan ketakwaan kita dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan berbagai apa yang diperintahkannya dan meninggalkan berbagai macam bentuk dan penyelenggaraan. Saudara jemaah salat Jumat rahimakumullah, kurang lebih 22 hari lagi kita akan merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Insyaallah, sejalan dengan kita merayakan hari raya Kurban itu, hari raya haji itu, kepada kita diperintahkan untuk menyemarakannya, untuk memeriahkannya dengan menyembelih hewan kurban. Waktu saudara sekalian kurang lebih tinggal 22 hari lagi. Tentunya bagi yang belum memutuskan dan menetapkan niat untuk berkurban, padahal yang mampu untuk melakukan itu, maka masih ada kesempatan kita untuk bergegas melakukan perintah ajaran agama tersebut. Di dalam sebuah hadis Rasul disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Saudara, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan, memiliki kemampuan, memiliki rezeki, walam yubahi, tapi dia tidak mau berkorban, dia tidak menyembelih hewan kurban, padahal dia mampu, dia memiliki kelapangan rezeki, kebutuhan yang lain telah tertutupi, tapi dia enggan untuk melakukan itu dengan berbagai alasan. 1001 alasan dia menolak ketika panitia menyembelih hewan kurban dari miskin meminta keikutsertaannya, lantas dia katakan, saya sudah berkurban di tempat pekerjaan, di kantor saya. Jika orang kantor yang memintanya untuk ikut serta berkurban bersama, dia katakan telah berkurban di kampung. Jika orang kampung memintanya untuk berkurban bersama dengan mereka, dia katakan telah berkurban di masjid. Saudara sekalian, hanya kita lah yang tahu dengan apa sesungguhnya yang terjadi dalam diri kita. Mungkin kita bisa bohongi teman-teman, saudara kita yang lain, tapi kita tak bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujurlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tersebut, saudara sekalian, sangat keras sekali. Barang siapa yang memiliki kemampuan, tapi dia tidak mau menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia dekat-dekat ke tempat salat kami. Artinya apa? Rasul memandangnya dia memiliki sifat kemunafikan. Dia terima nikmat Allah yang begitu besar, yang begitu banyak, yang tidak terhitung-hitung ketika Allah memberinya. Saat Allah meminta melalui Rasulnya sebagian kecil daripada nikmat yang telah diberikan itu, hanya kurang lebih 2 juta rupiah dari banyak dan sejumlah
nikmat yang diberikan Allah kepada kita sepanjang tahun ini pun terkadang kita masih beribu alasan kita kemukakan untuk menolak ikut serta melaksanakan perintah tersebut. Menyembelih hewan kurban, saudara sekalian, hukumnya sunat muakkad dan dilaksanakan setiap tahun bagi keluarga muslim. Karenanya jangan berdalih kita, saudara sekalian, apalagi kita yang mampu untuk itu. Jangan sampai nanti, saudara sekalian, saudara-saudara kita yang kita pandang sebagai seorang miskin, susah dan menderita dalam kehidupannya, tapi mereka malah muncul dan mengatakan ikut berkorban bersama. Itu suatu hal yang sangat memukul perasaan kita, saudara, dan menampar muka kita sebagai orang yang mampu yang diberikan oleh Allah nikmat yang lebih kepada kita sepanjang kehidupan kita. Saudara sekalian, Rasul katakan fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya Rasul paling marah dan mengecam mereka yang memiliki kemampuan tapi tidak mau menyembelih hewan kurban. Padahal saudara-saudara kita membutuhkan daripada daging kurban itu. Tetangga-tetangga kita butuh, orang kampung kita butuh, kaum kerabat kita butuh, famili kita butuh, dan kita mampu itu. Rasul katakan jangan dekat tempat salat kami. Kenapa? Anda munafik, Anda terima nikmat Allah, tapi saat diminta sedikit, hanya sebagian kecil daripada nikmat itu, malah Anda masih merasa keberatan. Jangan bersama kami, karena dikhawatirkan nanti Anda akan mempengaruhi orang yang baik-baik yang ada di masjid kami ini. Dikhawatirkan nanti Anda akan mempengaruhi orang yang baik-baik yang ada di organisasi kami ini. Dikhawatirkan nanti Anda akan mempengaruhi kejelekan itu terhadap orang yang baik-baik yang ada di arisan kami ini, yang ada di perkumpulan kami ini. Itulah, saudara sekalian, betapa Rasul marahnya terhadap seseorang, terhadap umat Islam yang memiliki kemampuan namun tidak berkenan untuk menyembelih hewan kurban. Bagi yang tidak mampu, saudara sekalian, itu disebut dengan mustahik, yang mereka itu adalah sangat berhak untuk menerima bagian daripada hewan kurban tersebut. Oleh karenanya, saudara sekalian, mari kita bergegas, mumpung waktu masih sempat, masih lumayan panjang, untuk tetap memutuskan niat, memutuskan tekad kita, mengambil keputusan untuk segera berkurban, sebab masih banyak saudara yang menunggu dan menanti kebersamaan kita untuk daging kurban pada tahun ini. Saudara jamaah salat Jumat rahimahumullah, salah satu hikmah daripada penyembelihan hewan kurban adalah sebagai ujian keimanan. Nabi Ibrahim diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra satu-satunya yang lama dinantikan, sedang lincah dan bijaknya Allah uji dengan perintah menyembelih putra kesayangan. Saudara sekalian, Allah menguji kita saat ini. Harta, nikmat, anugerah yang kita miliki pada saat ini, bagaimana sikap kita terhadap perintah Allah tersebut? Segala sesuatunya tidak pernah ada, saudara sekalian, tanpa Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya tak pernah berjalan mulus sesuai rencana kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya tidak akan pernah siap selesai hanya dalam pemikiran dan tenaga yang kita miliki tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita sedang diuji oleh Allah dengan perintah menyembelih hewan kurban pada tahun ini. Apakah kita masih bertahan dengan kesombongan
diuji oleh Allah. Tidak, saudara sekalian. Iman kita itu keasliannya akan kelihatan dengan ujian, dengan cobaan. Salah satu ujian itu adalah bentuknya perintah. Apakah perintah puasa, apakah perintah ibadah haji, apakah perintah salat, termasuk ibadah penyembelihan hewan kurban. Saudara sekalian, di dunia ini ibadah yang paling berat apabila ibadah itu hanya bisa dilakukan dengan harta, seperti ibadah haji. Ibadah sholat itu tidak pakai modal, saudara sekalian. Seberapa saja kita mampu, silakan kita lakukan. Apakah 50 rakaat, 100 rakaat satu malam, silakan kita kerjakan karena tidak pakai modal. Membaca Al-Quran mau berapa juz satu malam itu bisa kita lakukan tanpa modal. Melaksanakan ibadah puasa sunat berapa banyak pun bisa kita lakukan tanpa modal. Ketika ibadah haji diperintahkan kepada kita, banyak orang yang mampu masih belum menunaikan ibadah haji karena takut kehilangan sejumlah uang yang akan mengiringi perjalanannya ke dua tanah suci. Banyak saudara sekalian di antara kita umat Islam yang telah mampu berkorban, tapi karena dengan kesombongan dan tidak merasa bahwa apa yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, lantas dia mencoba untuk melawan ajaran-ajaran agama Allah dengan tidak menyembelih hewan kurban. Karenanya saudara, di akhir khutbah kita ini jangan sampai kita menyesal nantinya. Penyesalan itu sering datangnya belakangan. Apa yang kita lakukan berbagai aktivitas kehidupan ini sebagai hamba Allah yang mengabdikan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pekerjaan selama kita hidup di dunia ini, saudara sekalian. Setelah nanti terpisah ruh dengan jasad dan kita dinyatakan dengan meninggal dunia, kita ditabisi dan selanjutnya digotong ke perkuburan tempat peristirahatan terakhir, maka segala upaya, segala perintah, segala hal yang wajib, segala hal yang sunnah itu tak lagi berlaku dalam kehidupan kita. Untuk itu sebelum terlambat, saudara sekalian, mari kita berbuat sesuai dengan nilai iman yang kita miliki. Saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. A'udzubillahi